Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-muntajibin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ini kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk bersama untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Allah Sayyidil Wujud, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berserta keluarganya, dan bisa duduk di majlis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan akan menambah pengetahuan kita dan akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita sudah lewatkan hari ke-10 pertama dari bulan suci Ramadan, dan kita sekarang ada pada hari yang ke-16 insyaallah. Besok insyaallah hari yang ke-17, dan mudah-mudahan Allah beri berkah kita, umur kita, hingga kita bisa menuntaskan bulan suci Ramadan ini, dan yang lebih penting, kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, kita betul-betul menjadi orang-orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, saya sedikit ingin membacakan teks hadis, teks khutbah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini sebelum saya teruskan, saya diberi waktu berapa ini berbicara? 15 menit. Jadi nggak usah dikasih tahu lagi, sudah 15 menit ya, kurang lebih titik, apa-apa ya. Bisa 1 jam lebih ya. Nah, apa kultumnya? Yang lebih kecil dari kultum apa? Nah, yang lebih singkat lagi apa namanya? Apa? Cuplikan. Pesan-pesan tadi itu kan sebentar ya, karena bayarnya mahal walaupun sebentar. Iklan itu enggak boleh panjang, karena kalau panjang biayanya 5 menit aja sudah 100 juta. Ya. Nah, 15 menit. Ini pengajian super kilat namanya. Nggih, mboten napa-napa, sekedhik mugi-mugi manfaat. Nggih. Menjadi bekal untuk hidup kita. Jadi saya enggak baca panjang-panjang teks khutbahnya ini ya. Karena juga nanti akan menyinggung tentang Al-Qur'an ya, tentang nuzulul Qur'an, nggih. Nah, untuk apa Al-Qur'an ini diturunkan? Apa untuk pajangan? Apa untuk duwe-duwean? Nggih. Apa untuk sekedar diwaca semari didekek atau sedos pundi nggih. Nah, niku perlu ngaji. Nek boten ngaji nggih boten semerap nggih. Nah, Quran niki beto syafaat napa beto laknat? Mungkin niku nek boten ngaji boten semerap. Nek ngaji paham, kepingin tak terus angsal syafaat Quran, lintu mali corone. Nah, nek sewalike nek kepingin dilaknat bi Quran, padahal moco tapi dilaknat.
ya ono bape liya nggih maca Quran tatan yal'anu naudzubillah. Mudah-mudahan Al-Qur'an memberikan syafaatnya kepada kita nggih. Naam. Hadirin rahimakumullah, dalam salah satu atau isi daripada khutbah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyambut datangnya bulan suci yang agung ini, afdhalus syuhur, bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan kepada seluruh kaum muslimin, seluruh para sahabat ketika itu di majlis beliau mengatakan, wa huwa syahrun du'itum ila diyafatillah, wahai kaum muslimin, akan datang sebentar lagi bulan yang agung di mana kalian di bulan tersebut diundang untuk menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kalian diundang untuk menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian du'itum fihi ila diyafatillah wa ja'altum min ahli karamatillah. Masya Allah, ini bulan tidak ada tandingannya. Bulan apapun selain bulan Ramadan tidak akan pernah mampu menandingi bulan ini. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan yang agung ini, yang peristiwa itu pun tidak ada di bulan yang lain, hanya ada di bulan suci Ramadan. Kemudian wa ja'altum min ahli karamatillah, kalian diundang untuk menjadi dhaifnya Allah, diyafatillah, untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'altum fihi min ahli karamatillah. Allahu akbar. Kita yang banyak dosa seperti ini dipanggil oleh Allah, dipanggil untuk menjadi tamu-tamunya Allah di bulan suci Ramadan ini dan dijadikan ahli karamatillah, dijadikan orang-orang yang pantas untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara khutbah daripada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan daripada khutbah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, anfasakum fihi tasbih. Nafas kalian, keluar masuknya nafas kita ini dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambekan nih kula sampean iki lho. Bernapas kan tidak pernah berhenti kan, walaupun tidur tidak berhenti kan. Apa ada yang tidak bernapas kalau tidur? Ada nggak? Oh, itu ada di belakang. Nggih, jenengan nek tilem mboten ambekan. Tidak ada berhentinya itu. Sampai tidur nafasnya dihitung ibadah oleh Allah, dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naumakum fihi ibadah. Tidurnya orang yang betul-betul puasa dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Tidur dihitung ibadah. Subhan, nafasnya dihitung tasbih. Sampai di bulan lain kalau tidak ada nilainya. Ketika masuk Ramadan menjadi tamunya Allah, dijadikan ahli karamahnya Allah, nafasnya dihitung tasbih, tidurnya dihitung ibadah. Kemudian wa amalakum fihi maqbulah, wa a'malakum fihi maqbulah, atau wa amalakum fihi maqbul, amal kalian di bulan suci yang agung ini diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'altum fihi min ahli karamatillah,
Kalian dijadikan oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang mendapat hukum fihi mustajab. Dan doa-doa kalian, doa orang-orang yang berpuasa, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, mustajab. Jangan malas-malas untuk berdoa. Mumpung Allah katakan dan Nabi katakan seluruh doa yang meminta ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah enggan dan malas untuk mengangkat tangan kita untuk meminta hajat kita yang tidak pernah berhenti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari, ketika iftar, ketika kita akan berbuka, doa-doa yang mustajab ketika berbuka, ketika sahur. Ini doa-doa kepada Allah yang dikatakan bahwa doa kita oleh Nabi adalah mustajab. Kemudian kita tidak sempatkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita rugi besar. Kita kalau tidak mati, kita masih tetap mengharap pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat kita masih banyak, keperluan kita, kebutuhan kita masih banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Wa du'aukum fihi mustajab. Doa kalian wahai as-shaimin fi hadzal syahril mubarak, wahai orang-orang yang berpuasa di bulan yang penuh barakah ini, mustajab. Istimewa ini yang tidak ada di luar bulan suci Ramadan. Fas'alullah rabbakum biniyatin sadiqah. Mintalah kalian kepada Allah dengan niat yang tulus, dengan niat yang benar. Mohonlah kepada Allah hajat-hajat kalian dengan niat yang benar. Wa qulubin tahira, dengan hati yang bersih. Mohonlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuwaffiqakum lisiyamihi wa tilawati kitabih, agar supaya Allah memperkenankan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan Allah memperkenankan kita untuk membaca kitabnya Al-Quranul Karim. Laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tapi tidak ada sedikit pun dari apa yang dia berpuasa tersebut melainkan hanya menahan lapar dan haus saja. Berapa banyak, bahkan berapa banyak orang yang tidak berpuasa, saudara-saudara kita. Bahkan orang yang berpuasa pun, Nabi katakan berapa banyak orang yang berpuasa melainkan hanya menahan lapar dan hanya menahan haus. Artinya apa? Dia hanya berpuasa, tidak makan dan tidak minum saja. Nggih. Posone cuman boten dahar, boten ngunjuk pun kuat. Mari sahur sampai maghrib gak mangan, gak ngombe. Tapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia masih ngerasani orang. Dia masih bertutur kata yang tidak baik. Dia melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan kakinya untuk melangkah di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dia mengatakan bahwasanya dia puasa, tidak makan dan tidak minum. Puasa yang semacam ini yang tidak berpengaruh pada diri kita. Puasa yang semacam ini yang tidak akan membangkitkan iman.
yang tidak menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi posoe cuman sementing aku kuat gak mangan, gak ngombe. Itu saja patokannya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Yang dia dapat cuman lapar, dilah berkah dari puasa. Tujuan disyariatkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tattaqun. Kalau orang cuma menahan lapar dan haus, kemudian masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan menambah ketakwaan, apalagi menjadi orang yang bertakwa. Syaratnya orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa adalah dia patuh, tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia patuh dan tunduk larangan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayatnya sangat jelas apa tujuan disyariatkannya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Apa selanjutnya? La'allakum tattaqun. Jika kalian benar-benar mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seharusnya orang memasuki bulan suci Ramadan, dan apa yang harus diamalkan oleh orang-orang yang melakukan puasa Ramadan, maka kita, jiwa kita, diri sudah diberi keutamaan yang sangat luar biasa. Ganjaran kita dilipat gandakan, nafas kita dihitung tasbih, tidur ibadah, amalnya diterima, doanya mustajab. Rasulullah dalam lanjutan dari khutbah beliau mengatakan, as-sakiyu man harramallahu ghufranahu fi hadzal syahr. Sampai Nabi mengatakan orang yang paling celaka, dengarkan baik-baik, orang yang paling celaka as-sakiyu, orang yang paling celaka di bulan ini, di bulan yang agung, di bulan yang penuh barakah, rahmah, maghfirah, wa idkun minan nar, kebebasan dari api neraka, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala fi hadzal syahril mubarak. Nabi katakan orang tersebut adalah orang yang paling celakanya orang. Di bulan apa lagi dia akan menjadi orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada bulan yang lebih agung dari bulan suci Ramadan. Orang yang celaka adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Bulan penuh barakah, bulan rahmah, penuh dengan rahmat dari Allah, bulan penuh ampunan, bahkan itqun minan nar. Kelak yang benar-benar berpuasa dan mengamalkan puasa dengan puasa yang sebenar-benarnya, dia akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Kita gunakan tangan kita juga berpuasa, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, atau melakukan hal-hal, jangankan yang haram, yang membatalkan puasa, yang membatalkan makna dan pahala puasa. Mata kita gunakan untuk melihat yang indah-indah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita puasakan untuk tidak mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita, lisan kita ini juga demikian kita puasakan untuk tidak berbicara kecuali yang baik-baik. Sehingga kita betul-betul
keluar dari madrasah Ramadan ini Ramadan 1 bulan penuh adalah madrasah hati yang tulus betul-betul. Kita mau dijadikan oleh Allah betul-betul orang yang mendapatkan ahlil karamatillah, menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kurang berapa menit ini? 15 menit soalnya, jadi kalau potong tengah-tengah Iman ya. Kurang berapa? 10 menit. 10 menit. Nah, selesai. Kurang berapa? Selesai. Waduh. Wah. Sebentar dikasih sedikit lagi. Belum bicara Quran saya ya. Wah. Kurang apa enggak? Saya mau tanya, kurang enggak nih? Ngajinya kurang apa enggak? Nanti sholawatannya sampai ya biar kita ini ada ilmu sedikit lah ya. Saya tidak kasih banyak-banyak, nanti juga waktunya saya diusir nanti. Kalau saya diusir lah. Nah, saya ke Al-Quran sekarang ya. Jadi singkat kata, jangan sampai ibadah puasa kita nih Pak, Ibu, hanya menahar lapar dan haus saja. Sampean di bulan Ramadan ini dan nanti keluar Ramadan tidak ada bedanya. Berarti sama seperti orang tidak berpuasa. Kan iman. Iya. Iman. Kata Allah, as-saum li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah yang melihat dan Allah langsung yang akan mengganjar orang-orang puasa itu. Jadi poso ki rahasia. Nah, sampean delik ngicipi kan enggak paham orang ya. Iya. No, jeding piur. Hah? Sak nyedot e. No mburi ngoncek-ngonceki ya sak nyemili. Nggih. Rahasia enggak ada orang tahu kecuali kepotokan. Lah, iki gak poso. Nggih. Nah, ngicipi telung sendok. Ngicipi nopo nih? Sayur. Nih sayur gak telung sendok, telung ikat ya. Nah. Santai aja ya. Santai tapi serius ya. Saya kembali kepada Al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini banyak peristiwa. Saya tadi katakan peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan dan mempunyai nilai yang sangat luar biasa yang tidak ada dan tidak dimiliki oleh di luar bulan suci Ramadan. Dan pada bulan Ramadan ini ada yang pertama, ada hari duka bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berduka pada bulan suci Ramadan. Ya, dibilang Yaumul Huzun, hari bersedih, hari berduka itu adalah di bulan suci Ramadan. Pada tanggal ke-7 bulan Ramadan, Rasulullah bersedih karena pamannya Sayyidina Abu Thalib wafat, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pada hari yang ke-7 Ramadan. Kemudian tidak lama dari itu, pada hari ke-10 bulan suci Ramadan, wafat istri tercinta beliau, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Rasulullah sangat bersedih. Ya. Dan di mana-mana alhamdulillah membuat hall ataupun memberkati hari wafatnya Sayyidah Khadijah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua manusia ini adalah tulang punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang mati-matian harta dan jiwanya untuk membela Rasulullah dan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kecil Rasulullah sudah dididik oleh Abu Thalib. Dari muda Rasulullah sudah dibela mati-matian oleh istri tercintanya dengan harta dan jiwanya. Tapi semuanya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk Islam
Khadijah habiskan hartanya untuk mendukung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada bulan suci Ramadan juga ada Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? Ya, 80 lebih. 80 kok 3 tahun. 83 tahun 4 bulan. Umur kita belum nyampe di situ. Ya. Hari atau malam yang sangat luar biasa. Keagungannya sangat luar biasa. Dan tidak ada malam seperti malam Lailatul Qadar. Dan disebutkan oleh riwayat-riwayat dari Rasulullah bahwasanya bulan atau malam Lailatul Qadar itu ada di malam ganjil. Ada riwayat yang mengatakan dimulai dari malam 19. Ganjil apa mboten? Ada kemudian yang mengatakan malam 21. Ganjil apa mboten? Malam 23. Ganjil apa mboten? Malam 25. Malam 27. Ganjil. Ya, sampean di malam-malam yang sudah diinfokan ini sampean melei dengan ibadah, dengan doa, tilawatil Quran, berzikir, bersolawat semalam suntuk, rajian agar kita mendapatkan keutamaan, karamah dan barokahnya Lailatul Qadar. Dan di bulan suci Ramadan ini juga Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran secara sempurna. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya disebutkan dalam riwayat Ramadan ini adalah bulan berseminya Al-Quran. Anda lihat ketika masuk malam pertama bulan suci Ramadan dan sampai akhir, di seluruh jagat raya kaum muslimin mereka melakukan tadabbur, tadarrus Al-Quran di mana-mana. Betul betul. Qurannya yang buka. Al-Quran dibaca di mana-mana. Bahkan bukan hanya dibaca saja, tapi ada yang ditadabburi, ada yang menyampaikan dan menerangkan isi-isi yang dimaksud di dalam Al-Quranul Karim. Atau dalam syair-syair itu dikatakan moco Quran angen-angen sak maknane. Nek kula jenengan boten ngertos bahasa Arab terus moco Quran terus diarani angen-angen sak maknane, kira-kira maknane ngerti napa mboten? Oh, berarti sampean cuma moco tok, gak angen-angen. Angen-angen ya apa mung gak ru, gak ngerti. Kalau mau angen-angen Al-Quran, baca Al-Quran dan angen-angen Al-Quran, beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu halaman, berhenti, angen-angen, dibaca. Dibaca ini terjemahannya. Apa yang diucapkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memberi petunjuk kepada kita. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran juga diturunkan untuk membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran ditinggalkan, dan salah satu yang ditinggalkan atau mukjizat abadi Rasulullah adalah Al-Quran. Apapun urusan kita di dunia ini, kembalilah kepada Al-Quran. Anda ingin menghukum, kembali kepada Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Hukum-hukum Allah dalam kehidupannya
beriman. Dia orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Orang kafir tidak menggunakan hukum-hukum Allah. Kalau kita berselisih di antara kita, ada perselisihan, baik urusan agama, urusan waris, urusan apapun yang kalian perselisihkan, Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian berselisih dalam masalah apapun dalam kehidupan kalian, faruddu ila Allah, kembalikan urusan itu kepada Allah. Mintalah jalan keluar, solusinya kepada Allah, yaitu kepada Al-Quranul Karim wa rasulih, dan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi, menerangkan apa yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Jangan pernah jauh dari Al-Quran, ya. Jangan pernah malas membuka Al-Quran, ya. Kita ini banyak yang tidak ngerti bahasa Arab, beli yang ada artinya biar sampean tahu apa maksudnya ini. Banyak pelajaran-pelajaran dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar hukum-hukum saja di dalam Al-Quran. Banyak pelajaran. Pelajaran bagaimana umat-umat Nabi dahulu yang tidak nurut dengan nabinya. Bagaimana umat-umat terdahulu yang nurut dengan nabinya. Dan bagaimana akibatnya yang nurut dan bagaimana akibatnya yang tidak nurut. Umatnya Nabi Nuh dihabiskan oleh Allah dengan banjir yang sangat besar, dan hanya segelintir orang yang selamat di atas bahteranya Nabi Nuh. Putranya pun tenggelam. Karena apa? Karena tidak nurut. Tapi yang nurut Allah puji, radhiyallahu anhum wa radu'an. Bagaimana orang yang beramal saleh, bagaimana orang yang tidak beramal saleh. Yang beramal soleh ganjarannya apa? Yang tidak beramal soleh ganjarannya apa? Karena orang ini tidak cukup beriman saja. Kita ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi tidak cukup dengan mengatakan saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir. Tapi Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, dan beramal solehlah kalian. Makanya dalam satu surat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terakhir ini, ya. Allah mengatakan dalam satu surat yang ini, surat ini kalau kita mau preteli sudah cukup menjadi pedoman kita dalam hidup. Allah bersumpah dengan masa, wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini dalam merugi. Seluruh manusia ini dalam merugi. Illal ladzina amanu. Yang tidak rugi adalah orang yang beriman. Yu'minu billah. Tidak merugi. Apa cukup? Tidak cukup. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia beramal sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ini orang yang tidak merugi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan dia saling berwasiat satu dengan lain atas kebenaran dan atas kesabaran. Inilah perlunya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangan hidup kita sehari-hari. Kita tidak bisa lepas dari Al-Quran dan lepas dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin selamat dunia dan akhirat kan, Bu? Kepingin bahagia dunia akhirat kan? Kepingin kaya dunia akhirat kan? Kepingin enak dunia akhirat kan? Terus pokoknya kepingin enak kabeh. Tapi tidak manut, piye iki?
Bingung malaikat, yo opo karepe iki. Disolawati bi habibi pancet ae kaya ngono. Diladeni mbek Yai Mizan, yo ngono arek iki yo opo karepe. Pancet ae. Nggih, pancet. Apa njur disambok situ. Hah? Apa Habib leren nggawa pecuti sapi ngene? Monggo. Semangat beragama dengan baik. Ya. Kita semua ini saudara. Tidak boleh di antara kita ini saling merugikan. Tidak boleh. Saling menyakiti, saling mendolimi, baik ucapan dan perbuatan. Haram alaik. Kalau kita baik kepada Allah, tentunya kita harus baik dengan sesama kita. Bahkan orang yang tidak baik dengan kita, harus kita balas dengan kebaikan. Ini ajaran Al-Quran, ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang mencaci kita, senyum saja. Qalu salama, tinggalkan, tidak perlu diladeni. Loh, ini kalau kita kembali ke Al-Quran. Al-Quran mengajarkannya begitu. Islam ini damai, Islam ini isinya cuma cinta. Nah, kalau gini-gini tuh, gini. Ini Islam ini cinta. Kalau Anda dalam hati Anda tidak cinta, itu bukan agama. Agama ini cinta. Ad-din huwal hub, wal hub huwad-din. Cinta itu adalah agama dan agama itu adalah cinta. Ya, paham? Ayo semangat, sholawatnya kayak gini nggak semangat beragama. Ya, pelajari agama ini masih jauh. Masih jauh kita nih, tidak kenal agama. Saya nih, tidak kenal agama belas kalau mau dibilang. Masih jauh. Ya, orang cari ilmu itu. Gak ada, orang cari ilmu patokannya sekian baru sudah cukup hebat. Gak ada. Sampai kapan orang batasnya cari ilmu itu? Ilallah. Kalau sudah sampai didatangi malaikat, surut, selesai, Anda tidak ada kewajiban. Carilah ilmu. Jangan pernah malas untuk mencari ilmu. Karena ilmu itu akan menjaga kalian. Lain dengan orang yang mencari harta sampai kaya raya. Lain. Mau tahu bedanya ilmu dan kekayaan? Mau tahu bedanya orang yang berilmu dan orang yang kaya? Pengen tahu? Oh, al-ilmu yahrusuka. Simple. Sebetulnya pesan singkat, ilmunya akan menjaga dirinya. Dia akan dijaga dengan ilmunya. Kalau orang yang banyak hartanya, wal malu yah wa anta tahrusul mal. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau ilmu itu menjaga kalian, tapi kalau harta kalian yang menjaga. Betul. Ayo digali Al-Quran ini. Ini saya wajibkan semua beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Jadi bisa angen-angen sak makna nih. Paling tidak kita ngerti tujuannya apa ini, menceritakan apa dan lain sebagainya. Ya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yang baik beragamanya, maka orang ini akan mendapatkan tempat yang indah, yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannatun na'im. Wa innal fujjara, adapun orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat tidak baik, wa innal fujjara lafi jahim, maka tempatnya pun juga layak dia tempati, neraka Jahannam, itu balasannya.
Ya. Oleh karena itu puasa ini mari kita gunakan puasa ini sebagai bulan yang bisa merubah seluruh pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat satu ulama besar min auliyaillah, beliau mengatakan, kalian tidak bisa merubah diri kalian menjadi orang yang bertakwa, maka sulit kalian akan merubah diri kalian di luar bulan suci Ramadan. Akan sulit, lebih sulit kalau Ramadan yang begini mulia kalian tidak mampu merubah, mereformasi diri menjadi orang yang baik, meningkat keimanan dan amal solehnya, maka nanti di bulan setelah Ramadan tambah angel, wis gak poso, bayangi keleleran, wis gak terawih, gak ono kabeh nggih, darusan wis gak ono, males nggih. Tambah sulit Anda memperbaiki diri Anda. Mari bulan suci Ramadan ini jangan disia-siakan. Du'itum ila diyafatillah, kalian menjadi tamu Allah dan kalian dijadikan min ahli karamatillah. Gunakan ini sebaik-baiknya. Anfasakum fi tasbih, naumakum fi ibadah, a'malakum fihi makbulah, wa du'aukum mustajabah. Angkat tangan setiap hari, terutama setelah sholat, angkat tangan kita, itu adalah waktu mustajab. Oke? Jangan berdagang saja mau dapat untung yang lebih banyak. Anda kalau berdagang kepingin untung banyak enggak? Hari ini sama besok untungnya kepingin sama apa enggak? Hah? Enggak ada orang, walaupun sekarang 1M, besok kepingin 2M kalau bisa. Nggih. Itu cari keuntungan di bulan Ramadan ini. Keuntungannya tidak ada taranya. Ya. Membaca satu ayat dari Al-Qur'an, satu ayat. Satu ayat apa bunyinya? Contoh satu ayat aja apa nah? Satu ayat itu. Bukan satu surat tuh ya. Satu Alif Lam Mim. Bismillah. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Satu saja. Apa kata Nabi? Membaca satu ayat di bulan suci Ramadan, pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. Satu ayat. Sampai darusan berapa halaman? Berapa halaman dan berapa ayat? 10. Ganjarannya sama dengan menghatamkan Al-Quran 10 kali di luar bulan suci Ramadan. Tidak ada bulan seperti ini. Oke? Gunakan Ramadan ini sebaik-baiknya. Jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Ya, Al-Quran ini ya, nuzulul Qurannya monggo diperingati. Tapi Al-Qurannya ya digeluti. Ojo peringatan itu Quran ini pancet, tak dibuka-buka. Sampai niki cok ngece ya. Iki ngece jenenge ini. Ngece ya. Apa ngece gue bet? Hah? Ngenyek. Ngece. Wah. Peringati Quran ini pancet ae gak dibuka blas. Ini namanya ngece. Sekarang jangan ngece ya. Ya, ayo dibuka Qurannya. Di luar Ramadan terus darusan sendiri dikasih tanda, walaupun satu halaman setiap hari Anda baca. Paling sedikit membaca Al-Quran itu adalah 50 ayat. Sehari itu paling sedikit 50 ayat Anda membaca Al-Quran. Oke? Ayo sisihkan rezekinya, beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Ya, biar ngerti ya. Artinya saja, bukan tafsirnya itu, artinya saja. Ya, ditentukan tadi. Nggih. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.